Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinah Desafira dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Adinah Desafira dari jurusan PGSD. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah manajemen pendidikan di sekolah dasar dari kelompok 1 sampai 9. Nah, adapun materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, yang dimana manajemen pendidikan ini merupakan suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan, sehingga diharapkan melalui kegiatan manajemen pendidikan ini tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian adapun unsur-unsur dari manajemen pendidikan yaitu unsur manajemen pendidikan menurut Henry Fayol M yang dikutip dalam Usman dalam bukunya berjudul Asas Manajemen itu ada 6 dari unsur manajemen pendidikan, yaitu yang pertama man atau manusia, kedua money uang, ketiga metode, keempat material barang, kelima mesin, dan market atau pasar. Kemudian adapun fungsi dan manfaat dari manajemen pendidikan yaitu yang pertama fungsi perencanaan, yang dimana aktivitas yang menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Kedua, fungsi pengorganisasian, yang dimana merupakan sebuah proses dalam membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan memberikan tugas kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, fungsi pengarahan, yang dimana fungsi pengarahan ini tujuannya adalah untuk memimpin bawahan agar menjadi pegawai atau karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai serta dapat bekerja secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Materi berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada menurut wilayah kerja, kedua menurut objek garap, dan yang ketiga menurut fungsi kegiatan. Berikutnya yaitu fungsi administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan, yang dimana fungsi administrasi pendidikan ini terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pengordinasian, coordinating, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian atau evaluating. Sedangkan untuk fungsi manajemen pendidikan terdiri dari perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, kemudian pelaksanaan dan pengarahan, actuating atau directing, dan pengawasan, controlling. Kemudian berikutnya ada pengertian ruang lingkup administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan, yang dimana administrasi pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan lembaga pendidikan yang dirancang untuk membantu pengajaran dan belajar. Lembaga tersebut termasuk sekolah, kursus, akademi, institut,
universitas, dan sebagainya. Sedangkan manajemen pendidikan itu merupakan salah satu komponen dari sistem yang semua subsistemnya saling berkaitan dengan lainnya. Dalam arti keseluruhan, proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih dan usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber atau personal dan material secara efektif, efisien, dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Aspek dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu meliputi bidang sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana prasarana, dan dana yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, baik bagi perorangan maupun kelembagaan. Kemudian pengertian dari organisasi lembaga pendidikan, yang dimana organisasi lembaga pendidikan ini adalah koordinasi secara rasional sejumlah orang dalam membentuk institusi pendidikan, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat mengembangkan, memperkaya ilmu pengetahuan, dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kemudian struktur organisasi lembaga pendidikan, yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama itu struktur sentralisasi, yang dimana kekuasaan dan tanggung jawabnya itu dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan dan pemerintah daerah, kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Yang kedua itu struktur desentralisasi, yang dimana struktur ini yaitu kekuasaan dan tanggung jawab pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Kemudian kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Yang pertama itu pada jumlah peserta didiknya yang naik kelas dan tidak naik kelas. Kedua, jumlah peserta didik yang drop out. Ketiga, jumlah kelulusan dan ketidaklulusan. Keempat, keadaan hasil kelulusan peserta didik secara akademik. Kemudian materi berikutnya itu ada pengertian supervisi dan kepemimpinan pendidikan, yang dimana menurut Kearney Binti pada tahun 2019 menjelaskan bahwa supervisi pendidikan ini merupakan prosedur yang memberikan kita pengarahan dan memberikan evaluasi kritis terhadap proses instruksional. Sedangkan kepemimpinan pendidikan menurut Suetopo dan Sumanto pada tahun 1982 menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Kemudian peranan supervisi dan kepemimpinan pendidikan, yang dimana peran supervisi pendidikan ini sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara guru dan manajemen sekolah, serta memastikan penerapan kurikulum yang efektif dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Sedangkan untuk peran kepemimpinan pendidikan itu yaitu menetapkan arah dan tujuan pendidikan, membangun budaya sekolah yang positif dan mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan. Kemudian materi berikutnya yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor, yang dimana peran kepala sekolah itu sebagai administrator yaitu mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi sarana prasarana, dan mengelola administrasi keuangan. Sedangkan
Untuk kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu di mana kepala sekolah harus memahami bahwa tugas utamanya itu melakukan pengamatan, pengawasan, membimbing dan menstimulir hasil kegiatan supervisi dengan maksud mengadakan perbaikan atas kekurangan dan kelemahan yang ditemuinya. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Manajemen pendidikan itu merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber, personil, dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai dari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Zaman Satori pada tahun 1980, sedangkan manajemen konflik itu adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud, sikap, dan perilaku, sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Menurut More pada tahun 2004. Kemudian ada pun peranan guru dalam proses manajemen pendidikan, yaitu yang dimana guru sebagai pendidik, kedua guru sebagai sumber belajar, ketiga guru sebagai fasilitator dan pemandu wisata, keempat guru sebagai konselor, kelima guru sebagai inovator dan motivator. Kemudian selanjutnya itu ada pengertian dari manajemen strategi dan mutu pendidikan, yang dimana manajemen strategi ini merupakan suatu proses perencanaan yang disusun dan ditentukan oleh seorang pimpinan, yang jika dikaitkan dengan pendidikan berarti yang berwenang dalam hal tersebut adalah kepala sekolah yang dibantu oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, sehingga apa yang direncanakannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk pengertian dari mutu pendidikan itu dalam konteks pendidikan merupakan yang mencakup input, proses, dan output pendidikan menurut Rohim pada tahun 2013. Kemudian ada manfaat manajemen strategi pendidikan, yang dimana manajemen strategi dalam organisasi pendidikan memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu manajemen strategi dalam memberikan penekanan pada analisis internal dan eksternal organisasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana organisasi. Kedua, manajemen strategi itu memberikan sekumpulan keputusan dan tindakan strategi untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang berikutnya itu ada pengertian pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang dimana pengambilan keputusan itu adalah proses memilih di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana prosesnya melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi yang relevan, evaluasi berbagai pilihan, dan akhirnya memilih solusi yang dianggap terbaik. Sedangkan pengertian dari pemecahan masalah itu adalah proses yang dilakukan untuk menemukan solusi atau cara mengatasi suatu masalah, yang dimana prosesnya mencakup serangkaian langkah yang dimulai dengan identifikasi masalah, analisis penyebabnya, serta pencarian alternatif solusi dan pemilihan solusi terbaik, dan akhirnya implementasi solusi tersebut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi dari efektivitas pengambilan dan keputusan pemecahan masalah. Faktor yang memengaruhinya yaitu ada yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada informasi yang tersedia, kemudian kedua kemampuan mengambil keputusan, ketiga kondisi lingkungan, keempat komunikasi dan kolaborasi.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdapat beberapa jurusan, yaitu salah satunya pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saya sarankan kepada teman-teman untuk mendaftar di pendidikan guru sekolah dasar untuk menghasilkan generasi pendidik yang berkualitas. Sekian. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.